Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Belinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selamat Pak siang, Emil. Belinda. Selamat siang. Oke, terima kasih guys sudah bersedia untuk hadir pada pertemuan kita pagi hari ini, siang hari ini, Bu ya. Oke. Oke, bagaimana Bu kabarnya hari ini, Belinda? Alhamdulillah sehat, Pak. Jenengan Alhamdulillah. gimana? Oke, alhamdulillah Bu sehat juga. Oke, semoga Belinda dan juga keluarga diberikan rahmat Allah dan juga diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan dan juga beraktivitas seperti biasa. Oke, Amin. Demikian juga, Pak Emil. oke, terima kasih Bu. Baik Belinda, ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Apa nih yang mungkin Belinda ingin ceritakan pada kesempatan pada siang hari ini, Bu? Kebetulan sekali, Pak Emil. Sebenarnya saya ingin ada yang diajak ngobrol ini. Kebetulan Oke, Pak Emil kok menawarkan. oke Bu, silakan. Ini, Pak, di sekolah saya itu saya punya murid. Muridnya ini sering sekali tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan. Kalau tidak masuk sekolah seperti itu, pembelajaran dia ketinggalan banyak sekali. Nah, kami berusaha untuk menyelidiki kenapa anak ini dan mencari solusi. Karena siswa ini sering dan terus membolos. Nah, itu yang kepingin kita obrolkan siang ini, Pak. Oke, Bu. Baik Belinda, sepertinya tadi Belinda sudah menemukan kata kunci ya dari permasalahan yang muncul di sekolahnya Ibu. Nah, Belinda kira-kira dari percakapan kita hari ini inginnya Belinda itu apa yang Ibu ingin dapatkan Bu dari percakapan kita pada siang hari ini Bu? Harapan saya dengan kita ngobrol nanti kita atau saya khususnya bisa mempunyai gambaran atau mempunyai cara untuk sedikit banyak menemukan solusi dari kita ngobrol nanti, Pak. Jadi untuk mengatasi anak tersebut bagaimana supaya bisa kembali lagi sekolah dan memperoleh pendidikan seperti teman-temannya, jadi tidak ketinggalan. Iya, betul Bu. Baik, kalau menurut Belinda, kronologi awal siswa dari Belinda itu menjadi seperti itu pastinya punya sebab gitu ya, dan juga pastinya Belinda pastinya tahu betul kondisi dari murid itu seperti apa. Nah, di sini bisa minta tolong dari Belinda menceritakan kronologinya dan juga tindakan-tindakan yang sudah Belinda lakukan, Bu. Oke. Awalnya itu, Pak, anak ini tidak masuk sekolah. Kalau ditanya itu katanya tidak punya biaya untuk pergi ke sekolah. Rumahnya ini daerah Rumo, memang daerah Rumo dengan Sembayat, butuh biaya untuk angkot. Nah, ini anak ini tidak bisa bayar itu karena keluarganya itu ayahnya, terutama ayahnya itu terkadang tidak bekerja, terkadang sakit. Nah, ibunya itu ibu rumah tangga biasa. Jadi tergantung pada ayahnya. Jika ayahnya tidak bisa bekerja, dia tidak bisa berangkat sekolah. Itu pada awalnya. Kemudian berlanjut terus anak ini mencari penghasilan sendiri. Tidak, sebenarnya dia inisiatif mencari penghasilan sendiri, kemudian tidak membebani orang tuanya yang sedang sakit. Dia membantu untuk mencuci kendaraan mulai dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam. Jadi dia tidak bisa bersekolah. Seperti itu, Pak, kronologi awalnya. Oke, Belinda. Untuk tindakannya sendiri dari Belinda dan rekan-rekan guru, seperti apa Bu tindakan awalnya dari Belinda? Yang pertama, menghubungi anak tersebut. Awal-awalnya anak tersebut mau diajak ngobrol. Kemudian menghubungi orang tuanya. Orang tuanya juga sudah pasrah. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak bisa mengendalikan anaknya yang tidak mau sekolah itu.
Jadi karena memang tidak ada biaya, akhirnya hal tersebut berlarut-larut. Hmm. Dari pihak sekolah itu sudah berusaha mendatangi artinya berusaha ke rumahnya, tetapi tidak bisa bertemu anak tersebut karena anak tersebut tidak ada di tempat Hmm. dan tidak mau dihubungi sekarang. Mungkin karena canggung sudah lama tidak masuk dan di home visit atau didatangi oleh gurunya itu dia mungkin agak malu, jadi belum bisa ditemui anak tersebut, Pak. Baik Bu Linda, sepertinya tadi juga langkah-langkahnya sudah cukup tepat Bu Linda. Kemudian juga Bu Linda sepertinya juga di sini ingin menemukan solusi begitu Bu ya untuk bisa mengatasi Ya, dari permasalahan dari muridnya Bu Linda ini. Dan tadi juga tindakan-tindakan dari Bu Linda cukup tepat dan juga benar Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bu Linda, jika boleh dibilang idealnya di level ideal itu adalah 10 Bu Linda, kira-kira dari Bu Linda dan juga rekan-rekan guru di sana, dari usahanya melakukan tindakan itu sudah ada di level angka berapa Bu Linda? kalau sampai saat ini tadi saya menceritakan yang awal Pak ya, yang awal home visit kemudian tidak bisa ketemu, kemudian kami laporkan selanjutnya ini kami melaporkan kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Kepala Sekolah itu memberikan petunjuk dan juga yang lain. Jadi kami tidak hanya bergerak sendiri melalui Bapak Kepala Sekolah dan petunjuknya. Kemudian saya juga menghubungi pihak BK sebagai pihak yang ikut serta dalam menangani masalah siswa, wali kelas maupun guru-guru yang lain. Sementara waktu kita by call atau menghubungi karena belum bisa bertemu, itu menggunakan segitiga restitusi untuk saya, tapi belum untuk yang lain. Dan masih belum berhasil juga. Jadi kalau disuruh menilai untuk level itu juga agak sulit, Pak. Kalau menurut Betul Bu. saya, karena menilai sendiri itu bingung, Pak. Kalau Iya, menurut betul Bu. saya sekitar 7, Pak. 7 Bu ya. Dari 7 dari yang Ibu inginkan 7 dari ada di level 10. berapa Bu? 7 dari 10. 10. Oke. Benar Bu. Oke. Sepertinya tadi sudah dilakukan Bu Linda dan juga rekan-rekan itu sudah sangat luar biasa sekali Bu. Ada tindakan dan juga ada sebuah beberapa langkah restitusi yang diambil juga dan lain sebagainya. Nah, Bu Linda pastinya ketika melakukan tindakan itu pasti menemukan sebuah kendala Bu ya. Jadi pasti dong ada kendala dalam tindakan-tindakan tersebut. Nah, kira-kira kendala apa yang dihadapi oleh Bu Linda dan juga rekan-rekan guru pada saat mengambil langkah tersebut Bu Linda? Yang pertama, seperti yang awal tadi, pada langkah awal itu sudah ada kendala, Pak. Anak ini tidak bisa ditemui, hanya melalui by call. Jadi itu kendala yang pertama. Kendala yang kedua, seperti melakukan segitiga restitusi pada anak tersebut sesuai dengan pembelajaran yang saya dapatkan di PGP, itu saya kepingin mengajak guru-guru yang lain supaya tidak hanya memarahi anak tersebut, tetapi menggunakan cara-cara restitusi supaya anak tersebut tidak malah lari atau Betul, tidak Bu. malah sembunyi. Nah, Betul. itu yang kendala kedua. Kendala kedua itu tidak semuanya guru-guru itu setuju dengan penerapan segitiga restitusi tersebut, Pak. Itu yang kendala kedua. Itu kendala yang besar itu, Pak. Dan kendala-kendala kecil lainnya mungkin masih bisa teratasi. Oke, baik Bu Saya Linda. di sekolah, Iya, silakan Bu. Silakan. untuk mengatasi biaya anak tersebut kan permasalahannya intinya kurang biaya. Iya, iya, oke. Jadi di sekolah juga menurut petunjuk Bapak Kepala Sekolah itu anak-anak yang tidak masuk tersebut, termasuk anak-anak tersebut yang saya ceritakan ini, itu
sarapan, makan siang, itu dikasih fasilitas dari sekolah gratis di kantin, bekerjasama dengan kantin. Jadi pagi langsung ke kantin, siang sebelum pulang itu bisa makan gratis di kantin. Dan biaya pendidikan atau biaya kegiatan juga gratis semua, Pak. Tetapi masih belum berhasil. Baik, Bu Linda, saya lihat Bu Linda ini terlihat emosional sekali, mungkin tersentuh dan juga ingin tertarik juga Bu ya sebagai seorang guru. Kita pastinya tidak ingin murid kita seperti itu sehingga ada langkah-langkah yang kita ambil Bu ya. Nah mungkin Bu Linda kalau boleh saya mohon izin sebentar untuk menghentikan obrolan kita sejenak Bu. Boleh minta tolong Bu Linda untuk menghentikan segala aktivitas Bu Linda dulu. Oke, Pak. Ya, baik, terima kasih. Sekarang Bu Linda bisa mengambil nafas sejenak, mengambil nafas panjang, kemudian dilepaskan pelan-pelan, Bu. Bagus. Boleh sekali lagi, Bu. Dilepaskan pelan-pelan. Baik, terima kasih Bu Linda. Bagaimana Bu Linda? Sudah agak rileksan? Enggak, Pak. Nggih, Sedikit tambah rileks dari yang tadi. Rileks, Bu, ya. Lumayan. Nggih. Oke Bu, baik. Kita boleh ya melanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik ini. Terakhir tadi Bu Linda katakan, terakhir tadi Bu Linda katakan bahwasannya pada saat pendampingan murid itu Bu Linda mengalami beberapa kendala. Nah, menurut Bu Linda, ada nggak sih yang menurut Bu Linda ini bisa membantu Bu Linda sebagai support system, Bu? Baik itu seseorang yang berperan sebagai jalan tengah bagi masalah Bu Linda itu tadi untuk mengatasi masalah tersebut, Bu Linda. Yang pertama, support system yang saya inginkan sudah membantu. Tetapi ada yang masih ingin saya istilahnya harapkan. Yang sudah itu support system yang sudah membantu itu Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Guru BK, wali kelas, guru lain sebagian saja Pak, sebagian lagi belum setuju dengan cara-cara yang ingin saya maksud. Kemudian yang terakhir itu saya kepingin melibatkan teman dekatnya supaya bisa istilahnya membujuk atau mempengaruhi anak tersebut supaya kembali lagi ke sekolah. Biasanya kalau dengan gurunya masih canggung, diawali dengan temannya, nanti ditembusi gurunya, mungkin lebih efektif seperti itu Pak. Jadi support system yang belum terwujud itu dari teman dekatnya yang masih berusaha menghubungi anak tersebut. Teman dekat dari anak yang bermasalah tadi Bu ya? Iya. Baik Bu Linda, kita tadi sudah berbincang banyak tentang kondisi sekolah Ibu dan juga tadi juga sudah ada langkah-langkah yang diambil, luar biasa sekali. Bu Linda, di sini saya mau tertarik untuk menanyakan terkait dengan pastinya Bu Linda akan melakukan sebuah aksi nyata Bu Linda ya. Nah, kira-kira aksi nyatanya itu dilakukan dan berapa waktu atau lama waktu yang dibutuhkan Bu Linda untuk membuat sebuah aksi nyata tersebut Bu Linda? Aksi nyata yang ingin saya lakukan yaitu bekerja sama dengan semua pihak, termasuk siswa atau teman dekat dari siswa tersebut, BK, kemudian guru-guru supaya sama-sama melakukan segitiga restitusi. Jadi tidak hanya memarahi tadi. Dari aksi nyata tersebut, kemudian yang untuk BK, aksi nyata yang saya inginkan itu memberi pelajaran artinya apa? Membawa pelajaran tersebut ke anak yang membolos tadi. Jadi kita ke sana itu sambil ngobrol, sambil memberikan pelajaran pada dia, seperti pada waktu pandemi dulu loh Pak. Iya, betul. Dan gurunya terkadang berkunjung atau anak tersebut berkunjung pada guru yang terdekat. Jadi tidak ketinggalan banyak anak tersebut. Kasihan kalau ketinggalan banyak nanti tambah sulit atau tambah jauh dari bangku sekolah nanti. Iya, betul Ibu.
Oke, terus kemudian untuk waktunya Bu, kira-kira butuh waktu berapa lama itu Bu kira-kira? Waktunya kalau saya perkirakan itu 1 bulan itu saya kepingin membawa anak tersebut kembali bisa sekolah seperti teman-temannya, ke bangku Baik, sekolah seperti semula. baik 1 bulan Karena Bu ya. karena 1 bulan insya Allah cukup untuk anak tersebut kembali ke bangku sekolah lagi. Baik. Sambil menunggu aksi nyatanya dari Bu Linda tadi, pastinya Bu Linda pasti sudah punya plan Bu ya, jangka pendek. Atau mungkin dalam waktu dekat ini, kira-kira apa yang Bu Linda ingin pertama kali direalisasikan Bu? Yang ingin pertama kali direalisasikan, yang pertama adalah bertemu dengan anak tersebut. Setelah bertemu, kemudian dengan teman dekat ini, kita ngobrol enak dan bisa merubah mindsetnya bahwa uang adalah segalanya, tidak perlu berubah bahwa sekolah itu sekali untuk masa depan. Nanti masa depan bisa tergapai jika sekolah itu dilaksanakan. Nah, itu yang pertama capai. Jadi bisa ngobrol dengan tersebut dengan tatap muka bisa agar bisa ke sekolah. Baik, Bu Linda, sangat menarik sekali perbincangan kita pada siang hari ini, Bu Linda. Namun sekarang kita sudah ada di ujung sesi nih, Bu Linda. Nah, pada perbincangan kita yang sangat menarik ini, apa Terasa kira-kira, enggak Bu, tidak kerasa. Nah, kira-kira apa yang mungkin Bu Linda sudah dapatkan Bu di sesi ini, Bu? Alhamdulillah saya bisa menuangkan keluh kesah saya pada rekan sependidikan. Jadi unek-unek saya bisa tersalurkan. Yang kedua, saya juga belajar mengerem emosi, maksudnya menggebu-gebu saya tekan sedikit agar lebih rileks dengan bantuan Pak Emil tadi. Oke. Senang sekali Bu rasanya bisa berbincang dengan Bu Linda sampai tak terasa waktu Bu yang juga harus membatasi pertemuan kita pada siang hari ini. Dan harapan saya semoga tadi yang sudah dilakukan Bu Linda langkah-langkahnya tadi sudah bisa berjalan dengan maksimal dan juga tak sabar rasanya nanti ingin mendengarkan cerita kembali dari Bu Linda setelah melakukan aksi nyata. Sekali lagi terima kasih Bu Linda atas waktunya. Sama-sama Pak Emil, saya juga terima kasih atas waktunya Pak Emil. Oke, terima kasih Bunda. Sebelum kita akhiri, boleh Bunda memberikan sedikit refleksi apa yang Bunda rasakan setelah adanya coaching pada siang hari ini, Bunda? Oke. Yang pertama, saya senang sekali karena bisa ngobrol dengan teman sesama pendidik itu, apalagi dari beda sekolah. Kalau sesama teman-teman sama sekolah kita sering, kalau beda sekolah kita bisa bertukar pendapat dan sebagainya. Yang kedua, saya bisa merasakan rileks dengan mindfulness yang dilakukan Pak Emil tadi. Yang ketiga, semoga saya bisa menemukan solusi yang tepat agar bisa membawa kembali anak didik saya menuju sekolah menempuh pendidikan layaknya teman-temannya. Alhamdulillah, nggih, amin, amin, Bu Linda. Terima kasih Bu Linda sekali lagi, luar biasa sekali. Saya tunggu nanti ceritanya Bu ya. Ya Pak, saya kepingin jalan-jalan ke sekolahnya Pak Emil. Silakan Bu. Ya baik Bu Linda, terima kasih atas perbincangan yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Mungkin saya akhiri Bu dari sesi kita kali ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.